Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum wal hafizat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita mari sama-sama selalu berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam nikmatnya dan selalu bersabar lillahi ta'ala kalau Allah berikan kepada kita barangkali ujian-ujian. Dan pula sekarang kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk sedang dipilih oleh Allah menjadi orang yang ba'da salat maghrib berjamaah, kemudian bertafaqquh fitin thalabul ilmi. Belajar ilmu Islam itu sangat-sangat dahsyat. Kalau jihad itu dibagi dua, maka bagian yang pertama berperang menjaga eksistensi Islam, bagian yang kedua belajar menjaga ilmu Islam. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah dalam surah At-Taubah ayat 122, surat At-Taubah surat yang ke-9 banyak bercerita tentang perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah, berarti agak-agak dekat-dekat akhir hayat Nabi. Kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya beribadah kepada Allah, sekaligus seluruhnya berjuang di jalan Allah. Kalau berjuang di jalan Allah atau berjihad itu dibagi dua, maka yang pertama menjaga ilmu, yang kedua menjaga eksistensi Islam atau kejayaan Islam atau tegaknya Islam. Maka dari sisi ini menjaga ilmu itu dahsyatnya luar biasa. Pengajian-pengajian itu dahsyatnya luar biasa karena ia adalah bagian daripada menjaga jalan ke surga, menjaga jalan ke surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengadakan kajian, dapat menyampaikan kajian, dapat memakmurkan kajian. Itu adalah pilihan Allah yang harus sangat-sangat disyukuri. Biar Allah berikan kepada kita tambahan. Kajian kita berkaitan dengan as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita sampaikan beberapa kisah tentang para sahabiyat, tentang sahabat-sahabat wanita yang membersamai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi hidup beribadah. Beribadah itu secara langsung kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Tetapi yang sosialnya adalah berdakwah, kadang-kadang sampai berperang kalau kondisi menuntut. Tapi kalau kondisi tidak menuntut, ya tidak bisa direkayasa.
tidak ada apa-apa terus perang-perangan, tidak demikian. Demikian juga dalam perjuangan Nabi ada juga berhijrah di jalan Allah. Hijrah ke Ethiopia, ke Habasah, ada juga hijrah ke Madinah. Ini pula juga tidak direkayasa karena memang perjuangannya menuntut berhijrah. Di waktu tertentu perjuangannya menuntut berjihad seperti yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza, di Palestina sekarang ini memang kondisi menuntut begitu. Kalau nanti Palestina ditinggalkan, habislah. Maka takdir Allah mereka tidak meninggalkan dan mereka berjuang mati-matian. Itu juga pilihan Allah. Sebagaimana kaum muslimin, umat manusia baik yang muslim maupun non muslim seluruh dunia pada bersimpati, itu juga takdir Allah. Sangat mungkin di balik itu terus masuk Islam, itu sangat mungkin. Atau dari sekian banyak mungkin berapa persen itu masuk Islam, itu dahsyatnya luar biasa. Tapi itu tadi, untuk masuk Islam pengantarnya harus puluhan ribu, menyaksikan puluhan ribu orang meninggal dunia baru masuk Islam. Itulah mahalnya hidayah. Atau menyaksikan dahsyatnya sabarnya ibu-ibu di Gaza, akhirnya terheran-heran terus masuk Islam. Itulah mahalnya hidayah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita mendapatkan hidayah dari Allah sangat-sangat mudah. Ima dari bapak ibu kita atau cukup dengan pengajian. Orang-orang tertentu harus lihat peperangan baru terhenyak, oh ternyata Islam itu benar. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, di samping didampingi oleh para sahabat putra, para sahabat laki-laki seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan, seperti Ammar bin Yasir dan lain-lain, ridwanullah alim ajmain, didampingi pula oleh para sahabiyat, disertai pula oleh para sahabiyat. Yang kita sebutkan di sini seperti Sayyidah Khadijah mendampingi dakwah Nabi dari awal sampai 13 tahun. Kemudian Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang yang termasuk kelompok awal masuk Islam, kelompok awal dipilih oleh Allah masuk Islam. Tetapi karena Islamnya kemudian disiksa, akhirnya terbunuh dalam penyiksaan, sehingga disebutnya sebagai awwalu syahidatin fil Islam, orang Islam yang pertama mati syahid. Kan terbunuh, mengakhiri hidup dalam berdakwah berbeda dengan mengakhiri hidup sedang bercocok tanam, berbeda dengan mengakhiri hidup dengan berdagang, berbeda dengan mengakhiri hidup dengan berjalan-jalan. Semuanya berbeda, tapi itu semua adalah pilihan Allah. Itu semua pilihan Allah, tetapi boleh diminta. Pilihan Allah, husnul khotimah, akhir kehidupan itu pilihan Allah dan boleh diminta dan boleh diusahakan. Kalau Allah mengabulkan, terkabullah. Contoh, pada waktunya hidup itu mesti berakhir. Maka untuk mengakhiri hidup, dua sahabat sudah diketahui, dua sahabat sudah diberitahu akhirnya nanti. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berjalan-jalan di Bukit Uhud, maka Bukit Uhud itu terguncang. Padahal kalau dirunut, yang namanya musibah karena dosa. Nah, kalau dosanya kurang berarti musibah kurang. Nah, ketika Rasulullah berjalan-jalan di atas Bukit Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama Umar bin Khattab, bersama Utsman bin Affan, 4 orang. Guncanglah Bukit Uhud. Kemudian Rasulullah bersabda, "Uskun Uhuda." Bukit Uhud, tenang. Rasulullah bisa ngomong sama Bukit Uhud. Bukit Uhud, Gunung Uhud, tenang. Wa ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Yang berada di atasmu ini orang baik-baik. Untuk apa guncang-guncang segala? Untuk apa ada indikasi gempa-gempa segala? Misalnya, wa ma'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Di atas punggungmu ini hanya ada 4 orang. Yang satu nabi, top. Yang satu siddiqun, Abu Bakar Siddiq, top juga.
Yang kedua, orang yang bakal mengakhiri hidup ini nanti matinya mati syahid, berarti top juga. Nah, di situ akhir hidup Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan sudah diberitahukan oleh Rasulullah bahwa suatu masa nanti akan mati syahid. Meski demikian pula Umar bin Khattab meminta. Jadi untuk mengakhiri hidup agar baik, gimana akhirnya minta. Doanya, Allahumma inni as'aluka syahadata wal wafata fi madinati rasulik. Soalnya kan orang almarhum di masjid mungkin beda dengan di rumah, mungkin beda dengan di sungai, bisa saja beda dengan di jalan. Lah ini minta almarhum tapi di Madinah, di mana Islam seluruhnya tegak di situ. Bukan di mana ajaran Islam seluruhnya diajarkan di situ dan ditegakkan di situ. Kalau pondok-pondok agama Islam, ajaran Islam diajarkan di situ seluruhnya, tapi belum tentu ditegakkan seluruhnya. Padahal namanya ajaran Islam itu apa? Kalau bahasa sekarang SOP kehidupan. SOP kehidupan itu ya SOP ibadah itu Quran, Islam. Nah, Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadata. Betapa dahsyatnya nilai mati syahid. Mati syahid itu bisa bermacam-macam. Ibu-ibu melahirkan almarhumah ya syahid, sakit perut meninggal ya syahid, tenggelam juga syahid. Seperti tertimbun rumah, orang-orang Gaza tertimbun rumah itu juga syahid, tertembak dalam perang juga syahid untuk orang-orang yang beriman. Maka dan orang syahid itu sangat-sangat mulia. Maka Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadata wal wafata fi madinati rasulik, dan wafatnya pula di Madinah. Akhirnya terkabul dengan izin Allah. Jadi kembali kepada masalah bahwa yang mendampingi dakwah Nabi dari para ummahat, para sahabiat, ada di antaranya banyak, di antaranya Khadijah, Sumayyah, Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini ujian. Beliaunya bersama suaminya namanya Ubaidillah bin Jahsin. Berarti punya saudara namanya Abdullah bin Jahsin. Ubaidillah bin Jahsin, suaminya. Abahnya, bapaknya Abu Sufyan. Bapaknya orang besar, Abu Sufyan musyrik tapi anaknya muslimah. Kemudian ketika ada hijrah ke Ethiopia, ikut hijrah ke Ethiopia. Tapi ujiannya adalah suaminya Tanassara, menjadi Nasrani. Suaminya ketika hijrah ke Ethiopia menjadi Nasrani, terus minum khamr, meninggal dunia. Nah, itu ujiannya. Tapi nanti lastnya, endingnya bukan gitu. Endingnya nanti Ummu Habibah ini, yang anaknya Abu Sufyan ini, endingnya nanti dipinang oleh Rasulullah lewat Raja Najasyi, terus menjadi Ummul Mukminin. Itulah nanti ada cerita ketika Ummu Habibah sudah menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin, berpindah ke Madinah. Pas Madinah dan Mekah sedang damai dalam perdamaian Hudaybiyah, sedang damai. Bapaknya namanya Abu Sufyan datang ke rumahnya. Bapaknya namanya Abu Sufyan ketika ke Madinah mampir di rumah Ummu Habibah. Ketika mampir di rumah di Ummu Habibah, di situ ada tikar. Ketika tikarnya mau didudui Abu Sufyan, ditariklah. Heranlah bapaknya. Ini bagaimana ini? Tikar mau didudui baik-baik, dinggati. Akhirnya Abu Sufyan bertanya, kenapa saya tidak boleh duduk di tikar ini? Apakah karena saya ini orang mulia hingga tidak layak duduk di tikar seperti itu? Atau tikarnya yang mulia sehingga saya tidak layak duduk di tempat saya seperti tempat itu? Terus dijawab, ini tikar yang dipakai duduk Rasulullah, kamu tidak boleh pakai. Soalnya memang maknawian secara moral, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, tapi bukan orangnya. Nilainya orang musyrik itu najis. Tapi salaman ya boleh-boleh juga. Tapi kala itu Abu Sufyan mau duduk di tikarnya Rasulullah, ditarik, tidak boleh. Itu Ummu Habibah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu yang mendampingi Rasulullah, terutama banyak mencatat hadis-hadis Nabi, meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Sebab untuk
Al-Qur'an itu dahsyat. Ya Allah. Al-Qur'an itu panduan hidup. Jadi SOP-nya orang hidup itu Al-Qur'an. Mestinya Al-Qur'an itu mestinya nek saged. Tapi saged boten saged ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kalian. Al-Qur'an itu untuk memandu pikiran, kan ngoten. Terus untuk memandu perasaan, kan ngoten. Untuk memandu ucapan, untuk memandu perbuatan. Mestinya kudune nggih mendarah daging kan. Tapi pripun mendarah daging wong kolomben sekolahe benten-benten. Nah, tetapi apapun jadinya, apapun adanya, Allah itu maha dahsyat, maha kasihan, maha berterima kasih. Maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu-mampu kalian. Itu kelonggaran yang luar biasa. Sampai orang sholat berdiri tidak bisa boleh duduk, duduk tidak bisa boleh baring, baring tidak bisa pakai isyarat. Itu dahsyatnya Islam. Maka kita wajib sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula ada Sayyidah Aisyah, ada Ummu Aiman, ada Asma binti Bakar, ada Nusaybah Ummu Marah, ada Ummu Salamah, ada Hafsah binti Umar dan lain-lain. Kemudian alhasil, saya angkat ini surah Al-Ahzab ayat 35. Surah Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ada kaitannya dengan perang Ahzab. Ada kaitan dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu terjadi sekitar tahun ke-5 Hijriah. Tahun ke-5 Hijriah. Jadi kalau 5 Hijriah, Rasulullah berdakwahnya 13 tahun tambah 5, 18-an tahun. Lebih kurang setelah 18 tahun melakukan sosialisasi ajaran Islam, internalisasi agama Islam, sampai implementasi Islam dalam kehidupan sampai segitu, kemudian turunlah ayat ini. 10 golongan, 10 prestasi. Tapi 10 ini bisa 10-10-nya ada pada diri satu orang. Innal muslimina wal muslimat, orang muslim. Nanti ujung-ujungnya semua akan mendapatkan ampunan dan ganjaran. Ujung-ujungnya sebab ya Allah, di akhirat nanti kan yang berguna ampunan sama ganjaran. Harta juga kalau belum ditransfer jadi sodako kan tidak jadi ganjaran. Kemudian tenaga juga kalau belum dirubah jadi amal soleh kan tidak jadi ganjaran juga. Kemudian ilmu pula kalau belum dirubah menjadi ilmu yang bermanfaat kan tidak jadi ganjaran. Maka nanti yang paling bermanfaat adalah adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan sama ganjaran. Ampunan, ganjaran, dapat surga, dapat melihat Allah. Nah, dasarnya jadi. Nah, semua di dunia ini kalau tidak berending kepada ampunan, itu gawat kabeh. Semua di dunia ini soal isinya, jabatan apapun, kekayaan apapun, umur panjang seperti apapun, kalau tidak berending di akhirat maghfirah, ampunan, sama ganjaran, wah niku sangat-sangat nopong, sangat-sangat membebayani. Nah, orang yang dijamin oleh Allah ada dapat ampunan dan ganjaran yang besar, kriterianya satu muslim, laki-laki ya ada, perempuan juga ada. Nah gini lah syarat masuk Islam kan bersyahadat. Kalau asal sudah bersyahadat pun dihitung masuk Islam. Pripun mungkin masalahnya? Sudah bersyahadat, sholatnya keter. Sudah bersyahadat, sugih banget, sedekahnya keter. Kecuali sudah bersyahadat, miskin banget itu benten. Sudah bersyahadat, sugih banget. Sedekahnya, infaknya, zakatnya keter, medeni. Sudah bersyahadat, terus menjadi pejabat tinggi banget teman. Terus mengurusnya umat manusia, mengajaknya orang kepada sholat, mengajaknya orang kepada sedekah, mengajaknya orang kepada ngaji, keter. Wah niku bisa rodok medeni. Maka tapi kunci pertama muslim. Yang menjadi masalah adalah muslim banyak dosa lah niku masalah. Nah, kalau dihitung tidak terlalu masalah dibandingkan orang kafir kan. Tapi dibandingkan dengan orang muslim yang lain tetap bermasalah. Muslim dosane akeh, nah nanti di dalam kubur pun boten selamat. Meskipun akhirnya juga rodok selamat.
Nanti di alam akhirat, di hari kiamat diguncang-guncang ikut guncang. Nanti ketika meniti sirat ikut tiba. Tapi endingnya adalah yakhruju minan nari, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi dzurratun min khairin, dalam hatinya ada satu biji sawi atau biji bayam dari kebaikan. Lah mengucapkan la ilallah masuk dalam hati niku kan apik banget niku meskipun sithik. Kok sithik? La ilallah yang tertanam dalam hati tidak mendorongnya untuk sholat kan medeni niku. Kalimat tauhid yang ada dalam hati tidak mendorongnya untuk zakat dan lain-lain. Masya Allah. Maka keislaman kita mesti kita tingkatkan. Islam. Yang kedua mukmin. Maka mukmin itu disebutkan di dalam misalnya di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu asal terdengar nama Allah disebutkan, subhanallah, innalillah, itu tergetar hatinya, takut berharap-harap kebaikan kepada Allah, itu mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an tambah mantep. Niku istimewa. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kemudian kepada Allah pasrah. Kata ini boleh, napa ibu-ibu di Gaza, wong sudah nasibnya kayak gitu, dikit-dikit alhamdulillah rabbil alamin, dikit-dikit alhamdulillah rabbil alamin. Gimana keadaannya? Alhamdulillah rabbil alamin. Sidik-sidik alhamdulillah rabbil alamin. Ini kan menunjukkan keyakinan yang sangat-sangat dahsyat, bertawakal kepada Allah. Kemudian tanda mukmin lagi, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Jadi orang mukmin yang benar itu diantaranya yang yang infak, yang tawakal, kemudian yang sholat, kemudian yang infak. Nah, yang infak, zakat, sedekah dan lain-lain. Dari sisi ini maka kita wajib sangat-sangat bersyukur kepada Allah karena indikasi keimanan itu ada di kita. Kenapa kok sholat? Karena iman. Sekian banyak orang, ya itulah kewajiban kita untuk berdakwah. Sekian banyak orang sudah bersahadat, ning mboten purun sholat, ning pripun coba. Padahal nek anake ke masjid ya seneng juga. Ning piyambakipun piyantunipun mboten tergerak ke masjid. Ada orang pula misalnya mbah-mbah, nenek-nenek, kakek-kakek pun sepuh-sepuh, nek putune ke masjid ya seneng niku, ngerti nek apik, ning mboten obah ke masjid. Kan niku istimewa niku, anehnya. Ya Allah, mesake. Tapi ala kulli hal kasihan mengki nek masuk alam barzah pun abot nek basa Jawane digodho malaikat niku nek golek dalile nggih angel niku. Orang yang dosa digodho malaikat ning pundi mboten ngerti, Pak, itu warisan para wali mbok menawi. Kemudian nanti ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha tidak tergolong salah satu dari yang 7. Salah satunya yang ketujuh itu rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Orang yang dalam satu keterangan orang yang hatinya terpaut dengan masjid itu salah satu syarahnya adalah orang hatinya ke masjid. Nanti pergi kemana-mana pikirannya masjid. Baru nanti sudah sholat lagi baru tentrem meleh. Nanti kemana lagi ingatnya ke masjid lagi. Baru ke masjid baru tentrem meleh. Nah itu namanya rajulun qalbu mu'allaqun bil masjid. Ini salah satu ketika terjadi idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya, wa akhrajatil ardu asqalha, bumi memuntahkan semua isinya, orang pada berteriak malah piye iki. Nah, itu orang yang hatinya terpaut ke masjid selamat, masyaallah. Dan maka kita kula jenengan sami kedah sangat-sangat seneng banget bersyukur kepada Allah kok dipilih ngeten niki. Nah, kemudian wal qanitina wal qanitat, orang yang taat kepada Allah. Ini ada satu keterangan ayat yang menggambarkan bahwa tidak sama orang yang malam-malam taat kepada Allah, baca-baca Quran dan lain-lain. Itu menceritakan tentang Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu digambarkan seakan-akan kalau sholat malam itu Quran khatam.
digambarkan ngoten iki. Mergo banyaknya membaca Al-Qur'an di malam hari. Kula wingi pas Ramadan terpikir ngeten. Pas keluarga ada mengadakan terah, terus anak cilik-cilik ingkang sampun hatam-hatam pas Ramadan kasih hadiah, maju foto kasih hadiah. Terus kula terpikir ngeten, wah kasih hadiah. Terpikir kula rada aneh. Kita ini umumnya kan betul HP nih gitu. Kita ini umumnya sing mboten patek sepuh juga betul HP nih. Sampai kula berpikir begini, HP yo sithik-sithik yo marake dosa nih. Paling dina mubadir, paling mubadir. Akhirnya kula berpikir, wah mestinya dosa-dosa HP ini ditebusin. Gimana cara nebusnya? Kula terinspirasi ada seorang yang syahid, putranya Ismail Haniyeh di Gaza. Dalam videonya pas sholat maca Quran gitu, maca Quran ngangge HP. Kula ndek dereng mudeng HP bingungnya di daerah Bentan maupun di ngadakan sholat malam terus satu juz, sholat malam satu juz, imami saking pondok pundi pondok insan Quran apa mboten. Ketika mas imamnya membaca Quran, langsung kanan kiri saja podo buka HP gitu. Kaget loh kok malah dolanan HP piye ta ki? Kulo dereng mudeng nek men. Ternyata di HP ada Quran loh ya Allah. Lah dereng mudeng nek men tesih gaptek banget ya Allah ya Rabbi. Nah saniki pun wonten HP. Tapi yang banyak dosa. Ngeten. Akhirnya kulo terpikir ngeten. Bagusnya kita ini kulo jenengan sami lah. Ya, kulo yang sing sepur mboten sepur pokoknya sing tesih dolanan HP lah. Yang tesih dolanan HP nek saged muga-muga saged. Paling mboten melanjutkan ibadah waktu Ramadan. Sing saged. Ramadan biasanya kan salat tarawih ping 11 rakaat. Wah, salat 11 rakaat, setiap rakaat setunggal lembar. Nah, dedoyan niku, setiap tunggal rakaat setunggal lembar. Berarti sak juz punjul. Berarti setiap malam lebih kurang setunggal juz. Nah, kan 11 rakaat. 11 setunggal juz. Berarti nanti akhir bulan tiap bulan khatam ping setunggal. Wah niku ndedonya niku niki kangge kafarah, nggih menebus dosa-dosa HP. Tapi sebelum kula ngomong ngeten kula coba sik, tak coba tenan. Ternyata nggih rodok saged. Sampai juz 1 terus jalan. Terus kira-kira sampai juz 11 nomor 12 terus rodok demam mandek dereng kula lanjutke. Tapi mesti berencana melanjutkan. Nek malam boten saged pas waktu duha. Langsung waktu duha mau salat 12 rakaat tapi setunggal juz nek saged masyaallah bedoyo. Nah, soalnya termasuk tanda mukmin niku kan salat. Nah, kemudian salat yang paling bagus adalah tulul kunut yang berdirinya lama. Lah mergo boten pate apal ya resiko ya akhirnya pun nggih maos HP, maos Quran yang ada di HP. Tapi dipesawatkan dulu. Meskipun dipesawatkan juga nanti setan tetap bisa masuk, masyaallah. Ya, innal muslimina wal muslimani wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Qanitin itu orang yang taat. Nah, 10 ini bisa ada di satu orang. 10 niki. Wajib kula insyaallah kula jenengan sami bisa dengan izin Allah lah genepi 10 niki kabeh. Tapi kadang-kadang kualitasnya benten-benten. Tadi orang muslim tapi KTP tok pripun? Berarti masuk imannya kan menakutkan. Atau sudah masuk iman, salatnya rada kecer dan selanjutnya. Wasadiqina wasadiqat, orang yang jujur. Orang jujur laki-laki maupun wanita. 1 2 3 4. Wasabirina wasabirat, orang yang sabar. Bukti paling dahsyat sabar niku lho piantun-piantun gaya lah. Ibu-ibu, bapak-bapak harus ngungsi sana. Ya donya ndak pada membantu pakai kemanusiaan, yaitu semuanya takdir Allah lah. Nah, tapi sabar. Nah, kemudian wal khosiin wal khosian, khusyuk. Khusyuk itu salah satu pengertiannya adalah yaqdatul qalbi bima yukarriru minal adkar au kama qala. Hatinya yaqdah itu melek. Yaqdah niku awas. Hatinya waspada
terhadap apa yang sedang dibaca. Itu namanya khusyuk. Yaqdhatul qalbi bima yukarriru minal adhkar wal adhiya wa ma ila dzalik kama qala. Jadi sadarnya hati dengan setiap apa yang dibaca waktu sholat itu khusyuk. Nah, soalnya kadang-kadang benten pas sholat pikirannya mereka. Ya Allah, padahal tadi pas ndak sholat ndak mikir masakan, tapi pas sholat mikir masakan. Tadi pas sholat ndak mikir apa-apa, di luar sholat ndak mikir apa-apa. Nanti pas sholat nanti mikir, nanti baru sholat langsung mampir di mie mana katanya. Nah itu namanya. Nah tapi ya Allah, tapi meskipun demikian sholatnya tetap sah, itu dahsyatnya. Artinya boten dosa. Sholatnya sudah sah, kewajiban juga tertunaikan. Ning gini ku ganjarane tergantung tadi apa fokus boten fokus. Ya Allah. Tapi niku, ya Allah, tapi niku Allah itu syakur ghafur. Allah itu syakur ghafur. Sithik tok tetep ganjarane akeh banget. Nah, umpama sithik ganjarane surga niku pripun kan? Allah tuh ghafur, mbok salahnya sak ambrek, sak lautan bui lautan asal purun istighfar pun dahsyat banget. Jadi istighfar niku apa sedanten kalimat thayyibah niku dahsyat. Kula wingi ya Allah suruh ngaji di daerah Klaten mriku maupun terlanjur janji terus jalan kidul niku jalan kidul niku macet akhirnya menggok tekan jalan pundi kidul niku macet mulih akhirnya kula maca salat banyak-banyak macet kok diwacani selawat niku pinten Allahumma sholli ala Muhammad alasan kula ngeten hal jazaul ihsan illal ihsan tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Nah, mau selawat kan baik. Nanti akan Allah akan kasih kebaikan. Padahal batin kula ini supaya jalannya lancar, mengke ben pengajiannya boten terlambat mesake panitia mungkin nek terlambat. Oke, jalannya lancar, disolawati. Ya Allah, bukan disolawati. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah perbuatan baik itu kecuali akan mendapatkan kebaikan. Kan ngoten. Belum lagi ayatnya yang lain. Apa namanya? Lilladzina ahsanu fid dunya hasanatan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan. Monggo sambil ngunjuk. Bismillah. Monggo sambil ngunjuk. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Kula sok-sok ngeten. Pindah flash disk niki dipindahkan flash disk lebokke mriki angel. Sok-sok angel. Ning gampil terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus sambung nek nduk tek angel. Napa kaitannya flash disk kali selawat kan? Kan angel, tapi kan ngeten. Lilladzina ahsanu fid dunya hasanah kan ngoten. Orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan kebaikan. Nah, kan Masya Allah kita semua wajib praktek. Saya pernah punya cerita bapak saya. Bapak saya di daerah Cokromiko suka ke sawah, jadi ngurus air perairan sawah. Pas malam-malam golek banyu, terbingungkan arah, pas duduk langsung bingung arah. Langsung maos ayat kursi, langsung clear. Jadi itulah apa namanya. Jadi kalimat thayyibah itu dahsyat. Napa melih Al-Qur'an niku dahsyat. Mila yang kita Allah mudahkan kita hafal kalimat thayyibah dibaca banyak-banyak kali. Kemudian yang Allah mudahkan kita apa namanya punya Al-Qur'an dibaca banyak-banyak kali. Menurut Imam Nawawi adab di antara adab membaca Quran itu adalah al-khudur wa tadabbur. Hatinya hadir, al-khudur wa tadabbur. Soalnya ini kalau kita pas sholat, hatinya tidak hadir kan hatinya tidak pasar-pasar. Al-khudur menghadirkan hati sama menghadirkan pikiran. Bahasa Arabi pun al-khudur wa tadabbur ngoten. Nah, nanti insyaallah menghasilkan khusyuk. Wasabin wal khasin wal khasiyat wal mutasaddiqina wa masyaallah wal mutasaddiqat. Ya Allah, dunia ini lapangan sedekah. Kemudian semua aset yang Allah berikan kepada kita bisa dipakai sedekah. Nah, kalau boten punya apa-apa kan tersenyum pun sedekah. Mengajar pun sedekah, meringankan orang lain pun sedekah. Lah endingipun mriku adoh banget. Hari kiamat kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Pripun niku?
Setiap orang nanti pakai payung sedekahnya. Nah, buatan duit sedekah. Nah, padahal Allah sudah kasih lapangan longgar. Semua keliling kita ini lapangan untuk disodakoi kan itu. Nah kemudian semua Allah yang berikan kepada kita itu bisa dikasihkan kepada orang, nilainya sedekah, kepepetnya nggih tersenyum. Nah maka termasuk orang yang bagus itu yang dijanjikan oleh Allah ampunan dan ganjaran besar adalah al-mutasaddiqin wal mutasaddiqat. Nah, jadi orang yang ahli sedekah baik laki-laki maupun ahli sedekah maupun wanita. Niku prestasi. Menjadi orang muslim prestasi, menjadi orang mukmin prestasi, menjadi orang taat kepada Allah prestasi, menjadi orang yang sungguh-sungguh prestasi, menjadi orang sabar prestasi, menjadi orang khusyuk prestasi, bersedekah prestasi. Nah kemudian yang kemarin was-shaimina was-shaimat niku juga prestasi. Ya Allah, mila nek saged biasanya kalau kita ya Allah pas poso wingi meh kabeh normal. Sehat hati yo normal, sehat badan yo normal, cenderung ngoten. Pas poso biasane badannya nggih sehate normal, imane nggih sehat. Jadi sehat badan, sehat iman pas poso. Bar bodong, badannya pun robotan patek sehat. Terus imannya nggih boten patek sehat. Kalau pas poso ngamal soleh kayak banget, sholat malam juga banget, sedekah ya banyak banget, tapi mulai Syawal kurang dikit-dikit, ini mulai Dzulqa'dah kurang dikit-dikit, nah mestinya kita kembalikan. Nah kemudian begini, ya Allah, Milo mumpung kalau ibu-ibu memang ya Allah, kalau ibu-ibu memang poso Ramadan setahun, utangnya 7 nompo 8 nompo 9, jadi itu istimewa, ndak bulan mikir utang. Lah mikir utang poso berarti ibarat waktu puasa diperpanjang, padahal itu berkah, dasarnya luar biasa. Ya Allah Karim. Kemudian was-shaimina was-shaimat, kalau bisa puasa Ramadan clear jalan, puasa Syawal jalan, puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam 1 bulan bisa jalan, hari Kamis Isnin bisa jalan, istimewa. Kalau puasanya Nabi Daud lagi-lagi istimewa. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu biasanya lari-lari santri. Nanti biasanya kalau santri ngoten niku pergo semangatnya luar biasa. Apa nanti do kurus-kurus ngoten kok guru pripun apa poso. Sehari puasa, sehari tidak. Wasaimin. Kemudian wal hafidhina furujahum wal hafidhat, orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Wadzakirina Allah katsira wadzakirat. Ingat niki ibu-ibu maupun bapak-bapak, yang disebut di sini bukan hanya sebatas mengingat Allah, bukan mengingat Allah, tapi mengingat Allah banyak-banyak. Mengingat Allah banyak-banyak. Maka sampai ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna syariat Islam qad kasurat. Syariat Islam udah banyak banget. Yang saya pegang yang mana ini? Mau pegang semuanya enggak mampu. Mau pegang salat malam, duhanya keteteran. Pegang duhanya, kerjanya keteteran. Jadi akhirnya Rasulullah memberikan nasihat. La yazalu lisanuka radban min dzikrillah, supaya lidahmu selalu basah kuyup dengan zikir. Nah, maka mau subhanallah banyak-banyak, napa meneh pun sepuh-sepuh sarene rada angel, mau subhanallah banyak-banyak, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, niku termasuk ahabul kalam ilallah. Ucapan yang termasuk ucapan yang dicintai oleh Allah adalah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar dan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, orang yang istimewa atau diistimewakan Allah di sini satu, laki-laki dan perempuan yang muslim. Tapi orang muslim kualitasnya benten-benten. Meskipun benten-benten, Allah itu syakur, ghafur. Nanti kepepetnya ini ku masuk neraka dulu lamanya banget baru dientas-entaskan. Insyaallah kita semua tidak gitu. Kita semua bermohon kepada Allah nanti masuk surga tanpa hisab.
Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, orang laki-laki dan wanita mukmin. Berikutnya adalah yang taat, berikutnya adalah yang jujur, berikutnya adalah yang sabar, berikutnya adalah yang khusyuk, berikutnya banyak bersedekah, berikutnya berpuasa, berikutnya adalah memelihara kehormatan, berikutnya adalah mengingat Allah banyak-banyak, berikutnya yang 10 orang yang 10 golongan atau orang yang punya 10 sifat ini akan mendapatkan dari Allah maghfiratan wa ajrun azima, ampunan dan ganjaran yang besar. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam mempunyai sifat yang 10 tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Semua mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melengkapkan sifat yang 10 yang disebutkan dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 35 tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.